Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi hari ini Rabu 3 Januari 2024 dengan sari berita. Pasca erupsi Gunung Lewatobi laki-laki, sekitar 1.172 warga Wulanggitang mengungsi ke beberapa posko pengungsian. Bandara Vanseda Maumere terpaksa ditutup sementara akibat bintik-bintik abu vulkanik erupsi Gunung Lewatobi laki-laki yang sudah masuk kawasan terbang bandara. Bersama saya Femi Sareora, inilah berita selengkapnya. Gunung Lewatobi laki-laki di wilayah Flores Timur mengalami erupsi pada dini hari Senin 1 Januari 2024. Sejumlah warga di daerah terdampak seperti di Nurabelen, Dulipali, Klatanlo, Hokeng Jaya, dan Nawakote mengungsi mencari tempat yang dianggap lebih aman. Warga beberapa desa tersebut menuju wilayah yang dirasa aman, sementara sebagian tinggal di rumah sanak keluarga atau menetap di posko-posko utama termasuk di kantor Camat Wulanggitang, Polsek Wulanggitang, Koramil Boru, SMP Negeri Wulanggitang, SD Kemiri, CU Remaja Hokeng, dan satu posko mandiri di Desa Boru Kedang. Penjabat Bupati Flores Timur Dr. Ranus Doris Alexander Rihi MSI memimpin rapat koordinasi gerak cepat untuk penanganan dampak erupsi Gunung Lewatobi laki-laki. Doris menekankan pentingnya kevalidan data dan upaya cepat dalam membantu pergerakan serta kesehatan warga di posko-posko. Situasi terus dipantau untuk memastikan penanganan yang efektif dan juga tepat waktu. Dampak erupsi tersebut masih terlihat dengan jelas seperti terlihat dari Kelurahan Rita Tebang, Kecamatan Solor Barat pada Selasa 2 Januari 2023 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Asap tebal membumbung lurus dari kepundan gunung mengarah ke wilayah Wulanggitang, Ilebura, dan Titehena. Meskipun belum masuk dalam wilayah terdampak, warga Kelurahan Ritaibang tetap cemas terhadap potensi dampak erupsi tersebut. Warga setempat terus berkomunikasi dan memantau perkembangan keluarga mereka di desa-desa terdekat yang terdampak seperti Desa Nurabelen, Nobo, Dulipali, Goloriang, Klatanlo, Wolorona, Suku Tukang, dan juga Boru. Dilaporkan bahwa abu vulkanik dan aroma belerang mencapai Desa Boru, Kecamatan Wulanggitang pada Senin 1 Januari 2023 sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah, menyebabkan dampak pada atap, pekarangan, tanaman, jalan, kendaraan, pakaian, dan tubuh warga. Pasca erupsi Gunung Lewatobi laki-laki Minggu 31 Desember 2023 sekitar 1.172 warga Wulanggitang mengungsi ke beberapa posko pengungsi. Laporan Lady Badin. Camat Wulanggitang Freddy Moat Aeng menjelaskan bahwa pasca erupsi Gunung Lewatobi laki-laki ada 4 desa yang merupakan wilayah terdampak langsung akibat erupsi Gunung Lewatobi laki-laki tersebut, yakni Desa Klantou, Hokeng Jaya, Nawakote, dan Waiula. Desa-desa ini berjarak 2 hingga 3 km dari Gunung Lewatobi laki-laki. Camat Wulanggitang Freddy Moat Aeng juga mengungkapkan bahwa ada sekitar 1.172 warganya telah dievakuasi ke posko-posko evakuasi termasuk di kantor camat, SDK Kemiri, SMPN 1 Wulanggitang, CU Remaja Hokeng, Polsek, dan juga Koramil Wulanggitang. Adapun sasaran evakuasi yang dilakukan terhadap kelompok rentan seperti ibu hamil, orang lanjut usia, dan bayi serta balita. Selain itu beberapa warga yang tidak terdampak atau kurang terdampak memilih mengungsi ke rumah warga desa tetangga. Jadi jumlah pengungsi untuk sementara 1.172 orang. Itu
berasal dari 4 desa. Kita sementara itu masih data sementara 1172 itu posko yang sudah disiapkan di kantor camat. Ya, ada 4 titik di kantor camat. Nah, sementara warga yang lain dari 4 desa yang terdampak itu ada juga mengungsi di desa-desa tetangga. Dan ini kami sementara mendatakan. Ya. Saat ini menurut Freddy, pihak kecamatan terus melakukan pendataan terhadap warga terdampak serta posko ataupun rumah-rumah yang ditempati oleh warga. Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah merespon cepat dengan menyediakan bantuan bagi warga yang terdampak. Penjabat Bupati Flores Timur Doris Rihi bersama para pemangku kepentingan kebencanaan juga telah turun langsung meninjau titik pengungsian warga di Boru, Kecamatan Wulanggitang pada Senin kemarin. Dijelaskan Camat Wulanggitang, para pengungsi ini masih membutuhkan beberapa logistik seperti beras, gula pasir, minyak goreng, air, terpal, masker, selimut, dan juga tenda. Jadi kita di sini sudah berkoordinasi dengan pemantau gunung api dan kami sudah ada dalam grup termasuk Pak Bupati dan OPD terkait. Jadi informasi menyangkut gunung api itu kami mendengar informasi dari petugas gunung api itu nanti disebarkan sehingga kami akan lanjutkan kepada kepala desa. Jadi kami untuk status gunung, keadaan gunung, kondisi gunung dengan pergerakannya itu kami mendengar dari pemantau gunung api. Tetap tenang, ya, pakai masker, ya, dan terus berada di pusat posko pengungsi. Logistik mungkin berupa obat nyamuk, lalu masker dan logistik lainnya seperti beras, telur, mie, ya. Camat Wulanggitang juga mengimbau semua pihak untuk tetap tenang dan mengikuti arahan dari pemerintah demi keamanan bersama. Dan diharapkan warga pengungsi serta warga lainnya menggunakan masker, topi, helm, payung, dan penutup kepala lainnya guna menjaga kesehatan di tengah kondisi darurat ini, terkhusus abu vulkanik yang hingga saat ini masih terus menghujani daerah Wulanggitang dan sekitarnya, bahkan berterbangan hingga mencapai sebagian Nebe dan Talibura di Kecamatan Talibura, wilayah Kabupaten Sika. RRI ND Lady Badin melaporkan. Sebagai dampak dari abu vulkanik erupsi gunung berapi Lewotobi laki-laki di Flores Timur, kantor unit penyelenggara Bandar Udara UPBU kelas 2 Bandara Franseda Maumere melakukan penutupan aktivitas penerbangan dari dan ke Maumere. Laporan Rosa Dalima. Kami penyelenggara bandar udara maupun airline sesungguhnya tetap ingin melayani penumpang. Tapi kalau ada abu vulkanik seperti ini, kita semua harus memprioritaskan keselamatan, itu yang utama. Penutupan dilakukan terhitung mulai 1 Januari hingga 2 Januari 2024 pukul 17.35 WITA atau jam 5.35 sore. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara UPBU kelas 2 Bandara Franseda Maumere, Partahian Panjaitan kepada RRI Selasa sore menjelaskan, pihaknya melakukan perpanjangan penutupan hingga Selasa 2 Januari berdasarkan hasil pengamatan BMKG. Data BMKG menunjukkan adanya titik-titik abu vulkanik dari letusan Lewotobi laki-laki telah masuk di ruang udara Bandara Franseda Maumere. Hari ini pun masih ditutup dan hasil pengamatan menggunakan paper test tadi siang itu positif, sudah masuk ke bandara, sudah ada bintik-bintiknya abu vulkanik di bandara. Itu indikasi pertama. Tapi indikasi yang paling utama hasil pengamatan dari BMKG yang kita selalu koordinasi juga masih positif. Ya, ruang udara bandara Franseda itu masih abu vulkaniknya masih. Partahian mengatakan kelanjutan penutupan dilakukan akan menyesuaikan dengan kondisi keberadaan abu vulkanik, di mana akan diperpanjang per hari dengan terus melakukan koordinasi bersama BMKG. Penutupan itu tidak panjang kita buat. Penutupan itu per hari sesuai kondisi. Hari ini kita tutup sampai jam 5 pagi. Kemudian kita lihat lagi hasil pengamatan dari BMKG seperti apa. Kalau BMKG menyatakan masih ada di area ruang udara bandar udara, maka kemudian kita akan terbitkan surat ke Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 4 di Bali untuk meminta permohonan penutupan kembali. Jadi tidak langsung panjang. Penutupan Bandara Franseda per 2 Januari tersebut menyebabkan 2 penerbangan yang dijadwalkan terbang dari dan ke Maumere terpaksa ditunda kembali. Kepada para penumpang, Partahian menghimbau
untuk terus memantau informasi dari pihak maskapai mengenai dibukanya kembali aktivitas Bandara Franseda. Dirinya juga minta masyarakat untuk memahami langkah yang ditempuh pengelola, karena selaku penyelenggara bandara saat ini pihaknya lebih memprioritaskan keselamatan penumpang. RRI ND, Rosada Lima melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Badan Pusat Statistik BPS NTT mencatat jumlah wisatawan mancanegara selama Januari hingga November 2023 mengalami peningkatan. Laporan Veranda Garus. Kepala Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur Matamira Bekale kepada media Selasa kemarin menjelaskan data wisatawan mancanegara yang datang selama bulan November 2023 ke Nusa Tenggara Timur sebanyak 8.783 wisatawan. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan bulan November tahun 2022, yakni sebanyak 4.300 wisatawan. Selama bulan November 2023 terdapat 8.783 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, jumlah ini turun 9,45% dibandingkan jumlah wisman pada bulan Oktober 2023. Sementara itu lanjut Matamira, jika dilihat dari jumlah penerbangan angkutan udara dari dan keluar wilayah Nusa Tenggara Timur, terjadi peningkatan sebanyak 1,37% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Dengan total penerbangan sebanyak 3.174 penerbangan dan rinciannya yakni 1.586 penerbangan berangkat dan 1.588 penerbangan datang. Jumlah penerbangan pada bulan November 2023 itu turun 6,81% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Dan jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2022 itu meningkat 1,37%. Matamira menambahkan dari total penerbangan sebanyak 3.174 tersebut, Badan Pusat Statistik NTT juga mencatat dalam penerbangan itu membawa 226.587 penumpang sepanjang bulan Januari hingga November tahun 2023. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Memiliki harga yang tinggi serta mudah dipasarkan, masyarakat Desa Niolewa Kecamatan Jirebuu kembali budidaya tanaman vanili sebagai penopang utama ekonomi masyarakat desa. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Tanaman vanili kini kembali banyak diminati oleh masyarakat Desa Niolewa, Kecamatan Jirebuu, Kabupaten Ngada karena mudah untuk dipasarkan dan memiliki harga tinggi serta sangat berdampak terhadap pendapatan ekonomi masyarakat setempat untuk pembiayaan kebutuhan hidup, termasuk kebutuhan anak sekolah dan menjadi penopang utama di desa. Dalam 2 tahun terakhir ini, masyarakat Desa Niolewa, Kecamatan Jirebuu, gemar menanam vanili, merupakan tanaman dengan nilai ekonomis tinggi dan mudah untuk dipasarkan karena mengalami peningkatan kebutuhan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dengan kondisi alam yang berbukit dan subur, masyarakat Desa Niolewa memanfaatkan kesempatan emas dengan menanam sebanyak mungkin tanaman vanili secara rapi dan diatur jarak yang ideal, serta menjaga kelembapan tanah agar tetap terjaga dengan baik, dapat tumbuh subur, dan menghasilkan buah yang lebat serta berkualitas tinggi. Kepala Desa Niolewa Yohanes Beraga mengatakan, sejak tanaman cengkeh tidak berbuah pasca badai seroja, kini masyarakat beralih kembali ke budidaya tanaman vanili yang sempat mengalami masa keemasannya, tetapi mengalami gagal panen akibat penyakit busuk batang dan kini kembali diminati sebagai tanaman penopang utama ekonomi masyarakat desa. Sekarang harga vanili per kilo itu mentah 100 ribu 1 kilo. Sedangkan yang kering harganya 250 sekarang. Kalau dampak untuk ekonomi masyarakat di vanili itu ada peningkatan ekonomi masyarakat, lebih-lebih mereka yang selalu setia untuk menanam vanili.
Tanaman vanili sangat mudah dirawat dengan pola pemeliharaan yang sangat sederhana serta menggunakan pupuk organik. Asal mendapatkan pencahayaan yang cukup dari sinar matahari, maka tanaman vanili dipastikan tumbuh subur dan memiliki buah yang lebat serta terlihat sehat sampai masa panen tiba untuk dijual. Dari ND Ferry Soo melaporkan. Sekian warta berita pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Femis Arihora mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.